Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 090106250015. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mendemokan project saya, yakni pembuatan website e-commerce. Nah, project ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini saya membuat web yang terkonek ke database MySQL SAMPIPI. Dan di sini e-commerce saya hanya untuk menjual spare part motor balap. Nah, di sini saya menggunakan 3 role user, yakni user sebagai admin atau polisi lalu lintas, polisi flow dari transaksinya penjual dan pembeli, dan user kedua ini ada penjual, dan user ketiga ada pembeli. Nah, itu gambaran singkat tentang role-nya. Di sini kita dapat mengakses website tersebut dengan cara mengaktifkan atau menjalankan kodenya dulu yang ada di VS Code dan menyambungkannya ke database. Oke, langsung saja. Untuk pertama-tama kita harus menjalankan kodenya dulu yang ada di VS Code. Kita jalankan dulu yang ada di VS Code. Nah, di sini ini project saya. Saya menggunakan C4 atau kode Igniter 4. Lebih kompleks dari kode Igniter 3 ya. Nah, ini kita menjalankannya di terminal. Jadi kita jalankan dulu dengan mengetikkan php Sparkster. Jika kalian ingin menjalankannya cuman tidak tahu terminalnya di mana, ini biasanya enggak. Ini kalau ada beberapa yang memang belum terbuka ya, kalau ini membukanya ada di atas, di tampilan atas ini ada di terminal. Oke, kalau sudah muncul tulisan warna hijau server time kode Igniter started, nah ini tandanya kode ini sudah bisa dijalankan. Nah, langkah kedua itu tidak bisa langsung kita akses di websitenya, di Chrome-nya. Kita harus mengkonekkannya dulu kode ini dengan database. Nah, caranya gimana? Kita harus mengaktifkan SAMPIPI-nya dulu. Kita aktifkan apa adanya. Nah, kalau sudah status change detect ini sudah running, sudah berjalan, baru kita bisa buka websitenya. Kita lihat database-nya dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah terbuka ya, localhost-nya, ini database-nya. Kalau kalian ada sih beberapa user itu yang langsung masuk ke dalam database-nya, ada yang harus login. Nah, ini saya harus login dulu. Nah, ini database saya. Saya sudah membuat beberapa database karena saya juga ada beberapa project. Nah, ini database saya tentang website ini, tentang website yang sedang saya demokan. Di sini ada tabel keranjang, ada pesanan, produk, ulasan. Tapi ulasan ini masih belum sempurna, tapi sudah ada database-nya, tapi masih belum bisa digunakan. Ini ada user. Nah, oke. Dari sini kita bisa lihat
gambaran singkat tentang database saya. Mari kita login ke database-nya. Nah, ini untuk tampilan awal kita diarahkan ke halaman login, di mana kita bisa login sebagai penjual, pembeli, dan admin. Tetapi admin di sini itu tidak bisa sembarangan. Semisal kita login itu akunnya harus ada terlebih dahulu dari database. Tidak bisa kita membuat akun sebagai role-nya sebagai admin di sini. Karena apa? Nanti bakal berantakan. Berantakannya kenapa? Nanti ada penjelasannya di bab user admin. Nah, di sini kita bisa login jika kita sudah punya database-nya, punya akunnya. Dan kalau masih belum punya akun, kita bisa buat akun di sini. Kita coba buat akun. Nah, di sini kita nyoba buat akun baru, namanya Aufa. Ini namanya Aufa. Seandainya kita buat yang gampang saja. Nah, di sini kita bisa mendaftar sebagai pembeli atau penjual. Kita daftar sebagai pembeli dulu. Daftar sekarang. Nah, kalau sudah, nah nanti kita login sebagai login tadi ya, akun yang tadi ya. Di sini kita sudah bisa login ke dalamnya. Ini kita bisa menambahkan ke keranjang terlebih dahulu. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa check out. Sebagai pembeli kita bisa check out. Kita bisa memilih ekspedisi, pilih metode pembayaran, dan bayar. Nah, kita juga bisa langsung membeli. Jumlahnya 1. Jadi kalau semisal kita mau beli dalam jumlah banyak, kita harus memilih satu persatu. Reguler sama. Nanti riwayatnya bakal ada di sini, riwayat transaksi. Nah, di sini yang bisa mengubah status ini adalah penjual. Jadi pembeli di sini hanya bisa memasukkan ke dalam keranjang, men-check out, dan bisa juga langsung check out. Kita juga bisa melihat stoknya di sini. Oke, kita coba ubah itunya tadi. Nah, ini akun saya yang jualan tadi. Nah, di sini bakal keluar pesanan masuk. Kita konfirmasi. Nah, di sini kita bisa memasukkan nomor resi. Nomor resinya seperti ini. Kita kirim. Nah, status telah dikirim. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan deskripsi dari toko. Kita juga bisa mengedit profil, kita juga bisa mengupload foto profil, bisa mengedit nama pemilik, nama toko, dan ini deskripsi toko. Di sini kita bisa mengetikkan apa saja sebagai deskripsi toko. Kita simpan bukaan. Nah, ini untuk profil, sebagai profil. Di sini kita juga bisa melihat produk kita. Nah, sebagai penjual kita juga bisa menambahkan produk baru. Di sini kita bisa merilis produk baru, dan kita juga bisa mengedit produk
seperti kalau harganya naik turun, menambahkan stok. Ini deskripsi juga, ganti foto juga opsional. Kan kita juga bisa menghapus produk tersebut. Jadi di sini penjual bisa mengedit profil sebagaimana mestinya, bisa mengedit pesanan masuk, terus bisa mengedit produk, bisa menghapus produk, dan bisa mengupload atau merilis produk baru. Nah, kita lanjut sebagai admin. Nah, di sini kenapa kok admin itu tidak bisa sembarangan dimasuki? Jadi kalau kita analogikan sebagai polisi ya, nanti kalau semisal admin itu bisa dimasukin oleh sembarang orang, nanti bakal terjadi kekacauan. Nah, di sini kita bisa menghapus paksa menghapus paksa produk, karena ada memang beberapa produk yang tidak bisa diperjualbelikan atau memang tidak sesuai standar. Nah, di sini ada kelola user. Nah, di sini adalah yang krusialnya, dimana user ini bisa diblokir oleh admin. Kalau sembarang dimasukin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka orang itu bakal semena-mena untuk memblokir user tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada tombol blokir. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini admin itu hanya sebagai pengawas untuk jalannya e-commerce ini. Jika memang ada yang tidak sesuai ataupun melanggar undang-undang ataupun apalah yang tidak sesuai memang dengan peraturan, jadi bisa di blok ataupun dihapus dari sini, karena memang admin ini tugasnya untuk mengawasi jalannya e-commerce ini, agar pembeli dan penjual sama-sama enaknya juga. Di sini. Nah, saya menggunakan database Sampipi karena memang untuk belajar memang sangat efektif karena gampang, dan untuk kekurangan database ini sendiri mungkin gampang korup atau penyimpanannya hanya sedikit. Jadi ya untuk database yang skalanya beribu-ribu data, beratus ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar itu bakal tidak efektif. Tapi kalau untuk belajar memang sangat efektif. Nah, ini saya juga masih menggunakan kode igniter, masih belum bisa diakses oleh banyak orang dan hanya saya saja yang bisa mengakses. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk rangkuman pendemoan hari ini, pendemoan e-commerce saya, yakni e-commerce saya sudah bisa membeli, sudah bisa create produk, terus delete dan upload, itu sudah bisa. Dan saya juga bisa login sebagai pembeli, penjual, dan admin, dimana pembeli bisa membeli produk, memasukkan ke dalam keranjang dan membayarnya. Kemudian di penjual bisa mengedit profil, bisa mengupload foto juga, dan bisa memproses transaksi, mengedit produk, menghapus produk, dan merilis produk baru. Yang terakhir ada di user, itu hanya untuk sekedar mengawasi. Jadi user tersebut bisa memblokir atau membuka blokir dan bisa menghapus paksa produk yang telah dianggap tidak sesuai. Untuk pendemoan pada e-commerce kali ini, saya juga menyadari bahwa e-commerce saya cukup banyak kekurangan. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan pendemoan ini untuk
memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.